I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play. Ini saya akan menjelaskan tentang siklus penggajian atau siklus manajemen sumber daya manusia. Ini merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang secara terus-menerus serta berhubungan dengan mengelola pegawai yang efektif. Adapun tugas-tugas pentingnya, yang pertama itu memperkerjakan atau merekrut pekerja baru. Artinya perusahaan itu akan memasukkan orang-orang baru atau pegawai baru yang akan dipekerjakan di perusahaannya. Yang kedua itu pelatihan. Nah, perusahaan ini akan memberikan pelatihan kepada pegawai baru tadi untuk bekal bekerjanya nanti. Yang ketiga yaitu penugasan pekerjaan. Setelah pelatihan selesai, maka perusahaan akan memberikan tugas kerja kepada pegawai baru tadi. Yang keempat yaitu kompensasi atau penggajian. Setelah pegawai itu bekerja selama 1 bulan full, maka perusahaan wajib memberikan upah atau kompensasi kepada pegawai tersebut. Yang kelima itu evaluasi kinerja. Perusahaan akan memberikan evaluasi kinerja kepada pegawai-pegawainya agar di masa yang akan datang nanti dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Yang keenam yaitu memberhentikan atau mengeluarkan pegawai secara sukarela maupun tidak. Artinya perusahaan ini berhak memecat pegawai yang bekerjanya tidak efektif. Kemudian dari keenam aktivitas tadi ini, banyak perusahaan biasanya membagi ke dalam 2 sistem terpisah. Poin nomor 4 yaitu kompensasi penggajian menjadi komponen utama dalam siklus penggajian. Yang kedua itu merupakan sistem informasi siklus penggajian. Yang pertama itu tinjauan proses MSTM dan kebutuhan informasi. Sebuah organisasi atau perusahaan itu dapat bekerja secara efisien itu tergantung pada para pegawainya, di mana para pegawai yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Karena kemampuan dan pengetahuan itu merupakan komponen utama dalam kualitas barang dan jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para pelanggannya. Kemudian seperti perusahaan jasa operasional seperti kantor akuntan publik, di mana pengetahuan dan keahlian para pegawainya itu merupakan biaya utama atau komponen utama dari perusahaannya. Kemudian banyak perusahaan itu yang berinvestasi kepada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini tidak hanya mengidentifikasi area-area pegawai yang memiliki keahlian atau kemampuan saja, tetapi juga akan menyimpan pengetahuan tersebut. Kemudian informasi yang akan dibutuhkan oleh perusahaan itu biasanya seberapa banyak pegawai yang akan diperlukan oleh perusahaan. Kemudian apakah ada masalah dalam mempekerjakan pegawainya. Yang ketiga itu ancaman dan pengendalian. Ancaman sendiri itu merupakan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika perusahaan itu melakukan sebuah program. Sedangkan pengendalian itu merupakan cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi masalah tersebut. Adapun ancaman yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Yang ketiga itu hilangnya atau rusaknya sebuah data. Yang keempat, pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Yang kelima, perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Yang keenam, kesalahan dalam memproses penggajian. Dan yang terakhir yaitu pencurian atau distribusi yang curang atas sip gaji. Ancaman di atas merupakan ancaman yang biasanya dihadapi ketika melakukan siklus penggajian. Nah, adapun cara atau pengendalian yang dilakukannya untuk mengurangi masalah. Yang pertama itu pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga itu pengendalian akses. Yang keempat, enkripsi. Yang kelima, backup dan prosedur pemilihan bencana. Yang keenam, dokumentasi, perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan. Yang ketujuh, pembelajaran berlanjut atas perubahan
dan hukum ketenagakerjaan. Yang kedelapan itu pengendalian integritas pengolahan data, dan yang terakhir itu pemeriksaan perubahan data penggajian induk. Penjelasan yang selanjutnya adalah mengenai aktivitas siklus penggajian. Di dalam aktivitas siklus penggajian terdapat beberapa diagram. Yang pertama adalah diagram konteks bagian penggajian dari siklus manajemen sumber daya manusia atau siklus penggajian. Diagram konteks tersebut menunjukkan ada 5 sumber utama input pada sistem penggajian atau departemen manajemen sumber daya manusia, pegawai, berbagai departemen, lembaga pertahanan atau pemerintah, dan asuransi perusahaan lainnya. Yang pertama, Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia memberikan informasi mengenai perekrutan, pemberhentian, dan perubahan tingkat pembayaran seperti kenaikan gaji dan promosi jabatan. Yang kedua, para pegawai mengajukan perubahan terkait potongan yang mereka tentukan secara bebas, misalnya iuran untuk dana pensiun. Yang ketiga, berbagai departemen memberikan data mengenai jam kerja aktual para pegawai. Yang keempat, para petugas pemerintah memberikan tingkat pajak dan instruksi untuk memenuhi ketentuan peraturan. Begitu pula dengan perusahaan, asuransi, serta organisasi lain yang memberikan instruksi agar menghitung dan membayarkan berbagai potongan gaji untuk pembayaran pajak. Di dalam diagram tersebut juga menunjukkan bahwa sejumlah cek yang mungkin elektronik merupakan output utama sistem penggajian. Para pegawai menerima cek gaji individu sebagai kompensasi atas jasa mereka. Cek penggajian dikirim ke bank dengan tujuan untuk mentransfer atau memindahkan dana dari rekening umum perusahaan ke rekening penggajian perusahaan. Sejumlah cek juga diberikan ke agen-agen pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lain untuk memenuhi kewajiban perusahaan seperti pajak dan premi asuransi. Ya, untuk materi yang selanjutnya yaitu arus data untuk siklus pengajian. Pada setiap aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus pengajian, dijelaskan bagaimana informasi diperlukan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Dijelaskan pula pengendalian yang diperlukan untuk memastikan tidak hanya keterandalan informasi, tetapi juga pengamanan sumber daya organisasi. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau pengajian melibatkan pembaruan database induk pengajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, seperti perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Secara berkala, data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Langkah kedua dalam siklus pengajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Sedangkan para profesional pada organisasi jasa seperti KAP, kantor hukum, dan kantor konsultan dengan cara yang sama melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas dan bagi klien yang mana saja. Mereka mencatat data-data tersebut dalam lembaran waktu. Untuk langkah yang ketiga dalam siklus pengajian adalah menyampaikan pengajiannya. Langkah berikutnya adalah pengeluaran nyata atas cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar menggunakan cek atau setoran langsung dengan jumlah gaji bersih ke dalam rekening bank pribadinya mereka itu.
tidak sama pembayaran tunai, kedua metode tersebut memberikan sebuah saran atau sarana untuk mendokumentasi jumlah upah yang dibayarkan tersebut. Aktivitas pengajian terakhir adalah menghitung dan membayar pajak gaji dan penghasilan pegawai kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai.